Assalamualaikum saudaraku yang beriman. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sejarah ilmuwan Islam yang dilupakan dunia. Yang pertama ialah Al-Idrisi, penemu globe dan ahli geografi terkenal. Al-Idrisi, atau lengkapnya Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi lahir tahun 1100 sampai 1165 Masehi adalah seorang ilmuwan dan kartografer asal Ceuta, Maroko modern, yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang geografi. Ia hidup pada masa pemerintahan dinasti Normandia di Sisilia dan menghasilkan karya-karya peta serta atlas yang sangat berpengaruh dalam sejarah eksplorasi dunia. Salah satu pencapaiannya yang paling luar biasa adalah pembuatan globe perak pertama dalam sejarah. Masa hidup di Istana Palermo, Al-Idrisi mendapatkan perlindungan dan dukungan dari Raja Roger II di Palermo, Sisilia. Raja Roger II ingin memanfaatkan keahlian Al-Idrisi untuk memperbaiki pengetahuan geografis saat itu. Al-Idrisi mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk pedagang, pelaut, dan penjelajah, untuk menyusun peta dan catatan yang akurat tentang dunia. Karya besar, Kitab Rujukan dan Globe Perak. Pada tahun 1154 Masehi, Al-Idrisi menyelesaikan karya monumentalnya yang dikenal sebagai Nuzhat al-Mustaq fi Ikhtirak al-Afaq, The Book of Pleasant Journeys into Faraway Lands, juga disebut Tabula Rogeriana. Buku ini memuat deskripsi geografis yang detail dan peta dunia yang menggambarkan wilayah-wilayah dari Eropa, Asia, hingga Afrika. Selain atlas tersebut, Al-Idrisi juga menciptakan globe perak berdiameter sekitar 1 meter. Globe ini menggambarkan daratan dan lautan sebagaimana yang diketahui pada zamannya. Pembuatan globe itu membutuhkan ketelitian luar biasa karena semua informasi geografis harus diukir di atas permukaan perak. Globe ini adalah salah satu contoh awal dari upaya manusia untuk memvisualisasikan dunia dalam bentuk 3 dimensi. Metode penelitian Al-Idrisi. Al-Idrisi tidak hanya mengandalkan peta kuno, tetapi juga melakukan riset ekstensif dengan menghimpun data dari penjelajah dan pelancong. Peta dan globe yang ia buat memposisikan selatan di bagian atas dan utara di bawah, sesuai dengan kebiasaan kartografi dunia Islam pada saat itu. Ini membuktikan bahwa pengetahuan geografis masyarakat Muslim jauh lebih maju dibandingkan Eropa pada abad pertengahan. Pengaruh karya Al-Idrisi. Karya-karya Al-Idrisi menjadi referensi utama dalam geografi selama berabad-abad, tidak hanya di dunia Islam tetapi juga di Eropa. Peta dan globenya digunakan untuk memandu penjelajahan dan perdagangan. Bahkan hingga Renaissance, peta-petanya masih dijadikan acuan oleh penjelajah seperti Christopher Columbus. Warisan yang terlupakan. Sayangnya, nama Al-Idrisi dan karyanya tidak selalu mendapatkan penghargaan yang layak dalam sejarah modern. Meskipun kontribusinya terhadap kartografi sangat besar, banyak penemuannya diserap oleh peradaban Eropa tanpa memberikan penghargaan yang memadai kepada dirinya. Namun, sejarawan kini mulai mengakui betapa besar peran Al-Idrisi dalam mendorong perkembangan geografi dan navigasi dunia. Al-Idrisi adalah bukti bahwa ilmuwan dari dunia Islam berperan penting dalam memperkaya pengetahuan manusia, menjembatani budaya timur dan barat, serta memperluas wawasan tentang bumi dan peradaban manusia. Adapun yang kedua ialah Ibnu al-Nafis lahir 1213 sampai 1288 Masehi, seorang ilmuwan dan dokter Muslim dari Damaskus, dikenal sebagai penemu sirkulasi paru-paru peredaran darah kecil. Ia merupakan salah satu cendekiawan terkemuka di era keemasan Islam dan memberikan kontribusi penting dalam ilmu kedokteran, filsafat, dan teologi. Berikut sejarah kehidupannya dan pencapaian ilmiahnya. Kehidupan awal dan pendidikan. Ibnu al-Nafis,
yang nama lengkapnya adalah Ala al-Din Abu al-Hasan Ali ibn Abi Hasim al-Karsi al-Dimaski, lahir di dekat Damaskus, Suriah. Ia dididik di Rumah Sakit Al-Nuri, sebuah pusat medis dan pendidikan terkenal di Damaskus. Di sini, ia belajar berbagai disiplin ilmu, termasuk kedokteran, filsafat, dan ilmu agama. Ia kemudian pindah ke Kairo dan bekerja di Rumah Sakit Al-Mansuri, di mana ia menjadi kepala dokter. Kontribusi dalam kedokteran. Ibnu al-Nafis terkenal karena penemuannya mengenai peredaran darah kecil, sirkulasi pulmonal. Pada saat itu, teori sirkulasi darah yang berlaku mengikuti pandangan Galen, yang berpendapat bahwa darah mengalir langsung dari ventrikel kanan jantung ke ventrikel kiri melalui pori-pori di dinding jantung. Namun, dalam karyanya, Syarh Tasrih Al-Qanun, komentar atas anatomi dalam kitab Al-Qanun karya Ibnu Sina, Ibnu al-Nafis menyatakan bahwa darah dari ventrikel kanan tidak langsung menuju ventrikel kiri, tetapi dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, darah bercampur dengan udara dan kemudian dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke ventrikel kiri. Ia juga menolak adanya pori-pori di dinding jantung, bertentangan dengan teori Galen. Penemuan ini mendahului teori sirkulasi darah William Harvey, seorang dokter Eropa pada abad ke-17. Meskipun karya Ibnu al-Nafis tidak langsung mempengaruhi dunia barat pada saat itu, penemuan ini menunjukkan pentingnya kontribusi ilmuwan muslim terhadap kedokteran. Karya lain. Ibnu al-Nafis juga menulis banyak karya tentang berbagai topik, seperti 1. Kitab Al-Mujiz fi Al-Tib, ringkasan ilmu kedokteran. 2. Al-Risalah Al-Kamiliyah fi Al-Sirah Al-Nabawiyah, sebuah novel teologis yang dianggap sebagai salah satu karya fiksi filsafat pertama. 3. Karya-karya di bidang fikih dan ilmu agama. Akhir kehidupan dan warisan. Ibnu al-Nafis menghabiskan sebagian besar hidupnya di Mesir, di mana ia dihormati sebagai dokter terkemuka dan tokoh intelektual. Ia wafat pada tahun 1288 Masehi di Kairo. Meskipun pengakuan atas kontribusinya terhadap sirkulasi pulmonal baru muncul berabad-abad kemudian, karyanya menandai tonggak penting dalam sejarah kedokteran. Pemikiran Ibnu al-Nafis mencerminkan kemajuan ilmiah dan keterbukaan intelektual di era keemasan Islam. Warisannya tidak hanya dalam ilmu kedokteran tetapi juga sebagai cendekiawan yang menggabungkan pengetahuan ilmiah dan agama dengan cara yang luar biasa.